Mari kita habiskan ibadah ini. Pertolongan kepada kita dalam persekutuan ibadat ini adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin. Mari kita membaca Alkitab dalam 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-18. Kita membaca secara berbalasan. Kaum ibu akan membaca ayat ganjil dan kaum bapa akan membaca ayat yang genap. Kalau sudah terbuka 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 9 sampai ayat 18, mari kita membacanya. Ayat ganjil kaum ibu dan ayat genap kaum bapa. Allah menyatakan diri di Gunung Horeb. Di sana masuklah ia ke dalam gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan kepadanya, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Lalu firman-Nya, keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Maka Asa dan Yoab yang telah membunuh dan mengerjakan bukit batu mendahului Tuhan, maka tidak ada Tuhan dalam langit itu, dan sesudah itu datanglah gempa, tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api, tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Segera ia menyanyikannya, ia meniupkannya dengan nadanya. Lalu kami keluar dan berdiri di pintu gua. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Firman Tuhan kepadanya, pergilah, kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun ke Damasi, dan setelah engkau sampai, engkau harus menyeberang Hazael menjadi raja atasnya. Juga Yehu Nimsi haruslah Baurapi menjadi raja atas Israel, dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola haruslah Baurapi menjadi nabi menggantikan engkau. Maka siapa yang terluka dari Hazael akan dibunuh oleh Yehu, dan siapa yang terluka dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. Tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan yang mulutnya tidak mencium dia. Demikianlah pembacaan Alkitab. Tuhan memberkati kita yang memelihara firman-Nya yang suci ini. Ibu Bapa, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kita sangat bersyukur kepada Tuhan karena inilah hari yang keempat di bulan Mei
2022. Kita semua ada dalam sukacita iman karena boleh memaknai kesempatan hidup yang kita terima dari Tuhan, dan kita boleh mengisinya antara lain juga dengan beribadah sebagai persekutuan jemaat Kolom 4 di rumah keluarga Dondo Kambel Manarongson. Ibu Bapak yang kekasih di dalam Tuhan, Elia artinya Yahweh adalah Allah, atau Tuhan Yahweh adalah Allahku. Dan ia bekerja di Israel Utara, yang selalu kalau orang dengar Samaria, Israel Utara itu ibu kotanya adalah Samaria. Dan Elia bekerja di masa pemerintahan Raja Ahab, yang istrinya adalah Isabel, dan suami istri ini adalah penyembah berhala. Jadi banyak mezbah berhala yang mereka bangun sebagai pusat peribadahan mereka. Dan ironisnya, nabi-nabi Israel itu dibunuh oleh Ahab, dan yang tertinggal adalah Elia pada zaman. Dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 18, di sana kita menemukan kisah tentang pertarungan antara nabi-nabi Baal dari Ahab bertarung dengan Elia sendiri. Dan hal itu terjadi di Gunung Karmel. Di sanalah Elia bergumul, dan memang otoritas Tuhan diberlakukan. 450 Nabi Baal dikalahkan oleh Elia dalam kuasa dari Tuhan. Hal itu sebenarnya mempunyai maksud agar Ahab dan istrinya dan umat Israel bertobat. Tidak ada lagi penyembahan kepada Baal-Baal. Tapi apa yang telah terjadi dengan kemenangan dari Elia tidak mendatangkan efek jerah bagi Ahab dan Isabel. Sebaliknya, Ahab membuat sebuah kebijakan sebagai raja yang didorong oleh Isabel. Sebuah kebijakan yang sangat kejam, yakni membunuh Elia.
Nah, ibu bapak, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, di bawah intimidasi itulah, maka Elia berusaha untuk melarikan diri. Dia pergi ke Beersheba, dan di sana dengan ketakutan yang amat dalam, hampir-hampir depresi, Elia bergumul dan ia menyampaikan kepada Tuhan seperti yang ia sampaikan dalam 1 Raja-Raja pasal 19 ayatnya yang ke-3 dan sampai dengan ayat yang ke-4. Dia katakan begini, maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Beersheba, yang termasuk wilayah Yehuda, Yehuda adalah Israel Selatan, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati. Katanya, cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Benar-benar Elia mengalami ketakutan. Dan ia pun dengan berterus terang menyampaikan apa yang ada di dalam diri. Seperti yang saya katakan, dia mengalami sebuah depresi rohani, rasa takut, patah semangat, bahkan mungkin dia mau mengatakan kepada Tuhan, bagaimana dengan peristiwa, dengan intimidasi yang dilakukan oleh Ahab dan istrinya, rasa-rasanya dia mau mati. Nah, ibu bapak, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, dalam pasal 19 ayat 9 sampai ayat 18 mau juga menceritakan kepada kita tentang Elia yang berjumpa langsung dengan Tuhan. Tapi perjumpaan itu sesungguhnya adalah inisiatif Tuhan. Dan terjadilah sebuah dialog yang 2 kali dengan pertanyaan yang sama dari Tuhan dan jawaban yang sama pula dari Tuhan, dan hal itu terjadi di Gunung Horeb yang kita kenal juga Gunung Sinai, ya, di mana Tuhan memberikan 10 hukum kepada umat melalui Musa. Saudara-saudaraku,
pertanyaan yang dikemukakan oleh Tuhan kepada Elia tertulis berbunyi demikian. Apakah kerjamu di sini, hai Elia? Dan ia mengatakan, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Saudara-saudaraku kekasih di dalam Tuhan, apa maksudnya Tuhan bertanya kepada Elia demikian? Apakah kerjamu di sini, hai Elia? Apakah kerjamu di sini, hai Elia? Pertanyaan yang begitu sangat memiliki makna yang begitu dalam tentang Tuhan. Bahwa Elia mau disadarkan bahwa engkau Elia adalah utusanku. Engkau Elia, yang kau kerjakan itu adalah pekerjaanku. Engkau Elia, yang kau lakukan itu adalah milikku. Dan karena itu Elia pun dengan segala keterbatasannya, dengan segala kekurangan-kekurangan yang ada padanya, dia menyampaikan kepada Tuhan bahwa ia hanya bekerja untuk Tuhan, tapi dia melihat sebuah kenyataan bahwa umatnya telah memisahkan diri, menjauhkan diri dari Tuhan. Oleh karena itu mereka tidak mengindahkan perjanjian Tuhan yang telah diikat bersama dengan Tuhan Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Bahkan mereka sendiri pun telah meruntuhkan mezbah Tuhan. Dan yang paling miris adalah ketika rencana pembunuhan akan dilakukan terhadap diri. Tapi Tuhan pun tetap terus menyadarkan Elia dengan bertanya lagi, apakah kerjamu di sini, Elia? Tapi itulah sebuah kenyataan manusia yang fana, manusia yang penuh dengan sangat punya keterbatasan. Elia pun juga menyampaikan apa yang ada di dalam dirinya, bahwa sesungguhnya apa yang dia kerjakan ini adalah juga
bagian daripada kerja yang dilakukan olehnya atas suruhan dari Tuhan. Tapi saudara-saudaraku, bahwa keterbatasan itu dapat juga membuat Elia bisa menyerah. Tapi saudara-saudaraku, ada satu hal yang sangat menarik. Ketika Elia menyadari segala keterbatasannya, Tuhan berfirman kepadanya bahwa Tuhan akan melakukan sebuah gerakan restorasi, sebuah gerakan pemulihan, sebuah gerakan memperbaiki kondisi Israel, memperbaiki kondisi Ahab, Isabel, dan umat Tuhan melalui 3 serangkai Hazael, Yehu, dan Elisa. Bahwa Tuhan akan memulihkan, Tuhan akan melakukan perbaikan situasi dan kondisi. Dan itulah ibu bapak saudara-saudaraku, dalam keterbatasan Elia, Tuhan tetap angkat dia untuk dapat melakukan tugas selanjutnya dengan pengurapan bagi Hazael, pengurapan bagi Yehu, pengurapan bagi Elisa, nabi yang akan menggantikan Elia. Yang terbatas, yang banyak kekurangan, yang banyak kelemahan, yang hampir-hampir menyerah dengan keadaan, Tuhan menyatakan diri lewat perjumpaan untuk mengangkat dan membangkitkan semangat. Karena itu ibu bapak, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, masing-masing pribadi kita Tuhan kasih tanggung jawab. Masing-masing kita Tuhan percayakan pelbagai bentuk profesi. Ada ASN, ada swasta, wirausaha, dan pendek kata, kita ini diberikan kepercayaan, diberikan tanggung jawab oleh Tuhan. Tentu Tuhan tahu orang pekadar, Tuhan tahu juga orang kemampuan. Tuhan juga tahu bahwa orang ini sebagai buah tangannya, ya, diberikan talent, dikaruniakan talenta, kemampuan, keterampilan. Untuk apa? Menjalankan misi Tuhan. Baik di tengah-tengah masyarakat maupun juga dalam pelayanan gereja. Pasti tidak jarang orang selalu menghadapi juga hal-hal yang seperti dihadapi oleh Elia. So kerja baik-baik, so kerja betul-betul, so melakukan dengan tulus, dengan rajin. Kadangkala ada penolakan. Ada intimidasi, ada tekanan-tekanan yang sering dapat membuat orang lemah.
begitu banyak tuduhan-tuduhan yang kita orang hadapi. Baik di lingkungan kerja, lingkungan pergaulan, lingkungan pelayanan kita. Yang tidak jarang membuat kita patah semangat. Rasa-rasa mau resign job. Rasa-rasa mau mundur. Karena begitu beratnya beban. Ya. Kecewa, seringkali dipojokkan. Ya. Yang sering juga membuat kita orang tidak fokus lagi dalam pekerjaan. Yang membuat orang juga kurang fokus dalam pelayanan. Saudara-saudaraku, firman ini menjadi sebuah pelajaran yang sangat berharga. Menjadi nilai imani kita yang diberikan kepercayaan, yang diberikan tanggung jawab dengan rupa-rupa profesi yang melekat kepada kita. Janganlah kita minta seperti Elia. Ya. Kalau orang baca di dalam ayat keempat tadi, cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyang. Jangan orang minta itu Pak Tuhan. Ya. Jangan bilang Tuhan, so boleh jo sampai di sini. Jangan tambah lagi orang beban. Tapi saya mau kasih ingat, ini kita berefleksi bahwa penderitaan itu adalah teman dalam pelayanan. Beban itu akan menjadi ringan dan membawa kita dalam sukacita ketika kita mampu untuk mengelola beban itu menjadi sebuah daya dorong yang kuat yang membuat orang tidak pantang menyerah. Karena apa? Karena orang fokus kepada tanggung jawab, kepada kepercayaan, kepada tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kita. Karena kuasa Tuhan pasti ada. Pasti ada. Bagaimana Tuhan kerjakan itu kepada Elia. Dan Tuhan berjalan bersama. Dia tidak bilang, oh kalau begitu mundur Jo Elia. Toh? Tapi tidak. Dia bilang, bikin anak, kau bikin pengurapan kepada Hazael. Pergi, buat pengurapan kepada Yehu. Buat pengurapan kepada Elisa yang akan menggantikan engkau. Ada lagi tugas yang Tuhan, karena di sanalah Tuhan ada dengan kuasanya. Tuhan ada dengan kuasanya. Dia bilang mau restorasi, memperbaiki situasi, kondisi, memulihkan. Jadi jangan kita berkata Tuhan sampai sini jo kita, cukup Tuhan sampai sini. Tapi justru orang harus bilang syukur kepadamu Tuhan. Kalau harus menghadapi realitas seperti ini. Realitas seperti yang dialami oleh Elia. Penolakan. Karena iman
kita fokus kepada Dia yang akan menyatakan kuasanya dan berjalan bersama dengan kita. Kita harus ingat bahwa apa yang kita orang lakukan, baik di instansi pemerintah maupun di lembaga swasta ataupun secara mandiri, kita melakukan tanggung jawab kita dalam gereja. Fokusnya adalah memuliakan Tuhan, bukan memuliakan diri sendiri. Bukan untuk kepentingan sendiri, tapi kepentingan Tuhan yang orang sedang laksanakan dalam hidup sehari-hari. Karena itu, Ibu Bapak, saudara-saudaraku yang kekasih, di tengah perjalanan kehidupan kita, apapun tantangan dan pergumulan, kesulitan ataupun juga hambatan-hambatan, jangan orang bilang sampai sini jo Tuhan cukup. Malahan orang harus bilang, Tuhan, bersyukurlah aku kalau beban ini harus saya tanggung, karena saya percaya Engkau akan menyatakan kuasa-Mu dan berjalan bersama denganku sampai kapan. Amin. Berkat Tuhan dan pergilah dengan selamat. Tuhan memberkati dan melindungi serta menyinari dan memberi saudara-saudara kasih karunia. Tuhan akan menyertai dan memberkati kamu semua, termasuk kehidupan keluarga Dondo Kambe Manai Rongsong, keluarga Dondo Kambe Rumimpunu di rumah ini, saudara-saudara sekalian, dengan damai sejahtera dari sekarang dan untuk selama-lamanya.